Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Binatang iblis angin salju ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka mampu melempar bongkahan batu beberapa kilogram dari jarak beberapa meter. Jika langit ditutupi dengan batu yang jatuh, itu akan merepotkan. Melihat adegan ini, Ye Zong dan yang lainnya menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda. Peringkat Black Gold seperti mereka akan baik-baik saja. Bahkan jika batu-batu besar itu terbang, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, jumlah ahli di kota Glory cukup kecil, mereka tidak dapat mencakup seluruh area. Selanjutnya, tembok kota Glory membentang sejauh puluhan mil. Apa yang harus kita lakukan? Semua leluhur merasa resah dan gelisah. Shen Hong juga ketakutan di dalam hatinya. Binatang iblis yang kebijaksanaannya tidak terkunci, apa yang akan terjadi sekarang? Untungnya, dia pintar dan sudah menyerah pada Dark Guild. Setelah kota Glory dihancurkan, keluarga suci dapat diam-diam mundur ke alam penjara abis dengan Guild Kegelapan. Dia tidak bisa memastikan apakah keberadaan alam penjara abis yang Guild Kegelapan katakan padanya benar atau tidak, namun, dia tidak lagi punya pilihan lain. Ye Xiu dengan cepat pergi mencari Nili. Ketika dia menemukannya, dia bertanya, "Nili, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka mulai menyerang, kita akan hancur. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan jurus itu." Nili melihat Ye Xiu dan bertanya, "Tuan Ye Xiu, berapa banyak busur raksasa yang kita miliki yang memiliki jangkauan 5.000 meter? Panah besar. Kami memiliki banyak dari itu, tetapi busur besar hanya dapat menangani binatang iblis biasa. Mereka bisa, paling banyak, melukai beberapa dari mereka. Sangat kecil kemungkinan salah satu dari mereka akan membunuh mereka. Begitu jangkauannya mencapai 2 meter, kekuatan di belakang baut akan sangat kecil. Kami tidak membutuhkan serangan yang kuat. Ikat ini ke yang bisa mencapai jarak 5.000 meter. Kata Nili, mengeluarkan botol iblis ledakan darah. Beberapa hari terakhir ini, Asosiasi Alkemis telah mampu membuat puluhan ribu ini. Mereka siap untuk digunakan. Apakah benda ini memiliki banyak kekuatan? Setelah mengalami rantai ledakan, Ye Xiu tidak lagi berani meremehkan apapun yang Nili keluarkan. Kekuatannya cukup memadai. Satu botol mampu membunuh beberapa binatang iblis angin salju peringkat perak. Kata Nili. Sedikit. Alis Ye Xiu berkedut. Kekuatan ini hanya menakutkan. Dia segera melihat kembali ke para ahli keluarga angin salju dan berteriak, "Cepat, keluarkan busur besar." Sangat cepat, busur besar sedang dipindahkan, satu demi satu, ke dinding. Sementara binatang iblis angin salju masih memindahkan batu-batu besar, mereka dengan cepat mulai mengisi busur. Ketika sekelompok binatang iblis angin salju memasuki posisi 1.000 meter, dan bersiap untuk melemparkan batu-batu besar itu, Ye Xiu dengan cepat menarik pelatuk salah satu busur besar dan sebuah baut melesat keluar. Baut itu menarik busur panjang di langit. Sebagai spiritualis iblis peringkat Black Gold, tugas semacam ini dianggap sepele baginya. Baut itu jatuh di antara kelompok binatang iblis angin salju dan botol iblis ledakan darah meledak. Pada saat itu, air mancur darah memenuhi langit. Bagian yang menakutkan dari Blood Boost Demonic Bottle adalah setelah membunuh beberapa Demon Beast dari ledakan, itu dapat menyebabkan darah dari Demon Beast itu meledak juga, meluncurkan rangkaian ledakan. Karena binatang iblis memiliki ukuran fisik yang begitu besar, efeknya menjadi lebih jelas. Pada saat itu, beberapa binatang iblis angin salju berubah menjadi terak, tidak ada satu bagian pun yang tersisa. Namun, botol iblis ledakan darah ini sama sekali tidak berbahaya bagi binatang iblis peringkat emas. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Botol-botol ini bahkan lebih menakutkan daripada ledakan sebelumnya. Jika binatang iblis angin salju itu ingin melemparkan batu, mereka harus berada dalam jarak 1.000 meter. Namun, busur besar ini memiliki jangkauan 5.000 meter atau bahkan lebih. Baut panah terbang ke langit dan jatuh ke arah pasukan binatang iblis angin salju. Pada saat itu, ada serangkaian ledakan darah. Binatang iblis angin salju ini sangat marah setelah diserang. Mereka dengan marah meraung dan menyerang dinding. Beberapa binatang iblis angin salju peringkat emas yang tidak terbunuh oleh botol iblis ledakan darah bergegas, mengangkat batu-batu itu dan melemparkannya ke arah kota Glory.
Saat batu-batu itu terbang menuju kota Glory, para ahli peringkat emas dan emas hitam segera mengayunkan pedang besar mereka, menghancurkan batu-batu itu dan berhasil menghancurkan banyak batu besar di udara. Namun, beberapa dari mereka berhasil jatuh dan langsung membunuh banyak penjaga. Untungnya, hanya sebagian kecil dari batu-batu besar yang dilempar. Jika mereka tidak memiliki Blood Boost Demonic Bottle, tidak akan lama sebelum Glory City diliputi oleh langit yang dipenuhi batu. Intensitas pertempuran dipenuhi dengan kecemasan. Gelombang dan gelombang ledakan darah akan terjadi di pasukan binatang iblis angin salju, langsung membunuh puluhan ribu binatang iblis angin salju. Setelah beberapa putaran, binatang iblis angin salju tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan, sekali lagi, mundur beberapa ribu meter ke belakang. Ini adalah pertama kalinya kota Glory mampu unggul saat menghadapi gerombolan binatang iblis. Di masa lalu, gerombolan binatang iblis sering menerobos tembok kota dan menyebabkan kekacauan di jalanan. Rumah yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan, puluhan ribu kematian akan dianggap kecil. Tetapi di babak ini, hanya beberapa ribu orang yang mati. Yang terluka hanya berjumlah hampir 10.000, ini hanyalah masalah yang sulit dipercaya. Dan semua ini adalah kontribusi Nili. Tanpa semua item dari Nili, akan sulit bagi kota Glory untuk mempertahankan tempatnya. Binatang iblis peringkat emas hitam di antara gerombolan binatang iblis angin salju tidak bisa menahan diri lagi dan menyerang tembok kota dengan liar. Ukurannya yang besar menyebabkan bumi bergetar dengan setiap langkah. Binatang iblis biasa tidak bisa mendekati tembok kota, oleh karena itu, mereka harus melakukannya sendiri. Dengan ketinggian kira-kira sekitar 10 hingga 20 meter, binatang iblis itu seperti benteng yang bergerak. Beberapa botol iblis ledakan darah mendarat di tubuh mereka dan meledak, namun, tidak ada kerusakan. Kecepatan binatang iblis peringkat emas hitam ini, ketika mereka berlari dengan liar, sangat cepat. Mereka mencapai bagian bawah tembok kota dalam sekejap. Melihat adegan ini, Ye Zong, Ye Xiu, Huyan Xiong dan petinggi lainnya mengeluarkan pedang besar mereka dan masuk ke dalam pertempuran. Seekor binatang iblis peringkat Black Gold melompat ke langit, jatuh ke arah tembok kota. Itu merobek sebagian besar tembok kota. Beberapa penjaga kota berteriak sedih saat mereka terlempar. 5 ahli peringkat Black Gold dengan cepat mengayunkan pedang tajam mereka dan menyerang binatang iblis peringkat Black Gold. Pertempuran sengit pecah di tembok kota. Binatang iblis peringkat emas hitam terus berjatuhan dari langit dan mendarat di tembok kota. Beberapa dari mereka bahkan langsung memasuki kota. Pakar peringkat emas hitam dari kota Glory menyerbu. Dengan 5 dari mereka untuk satu binatang iblis peringkat emas hitam, mereka langsung memasuki pertempuran yang intens. Cepat, menghindar. Beberapa dengan kultivasi yang lebih rendah terpesona oleh aura yang berasal dari binatang iblis peringkat emas hitam, dan muntah darah. Beberapa bagian dari tembok kota runtuh, rumah-rumah di dalam tembok juga dihancurkan oleh monster iblis peringkat Black Gold berukuran besar. Binatang iblis angin salju peringkat emas hitam ini memiliki tubuh yang sangat kokoh. Seolah-olah tubuh mereka dibuat dari logam. Bahkan serangan dari para ahli peringkat Black Gold hanya bisa melakukan sedikit kerusakan pada tubuh mereka. Pancing mereka menuju mansion tuan kota. Ye Zong memerintahkan, Ye Xiu, kamu akan bertanggung jawab di sini. Setelah itu, dia terbang. Shen Hong ragu-ragu sejenak, lalu juga terbang dengan pedangnya. Meskipun keluarga suci sedang ditekan, itu belum sepenuhnya turun dengan keluarga angin salju. Keluarga angin salju tidak dapat menemukan alasan untuk menyingkirkan keluarga suci setelah sekian lama, oleh karena itu, Shen Hong masih harus bertindak di permukaan. Beberapa binatang iblis peringkat Black Gold seperti benteng bergerak yang menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Nili samar-samar bisa melihat bahwa serangan binatang iblis angin salju peringkat emas hitam ini tidak tahu apa-apa. Dengan kera besar angin salju sebagai kepalanya, itu adalah kunci dari semua binatang iblis angin salju lainnya. Nili berkata kepada Lu Piao dan yang lainnya, kalian tetap di sini dan jaga tembok kota. Setelah berbicara, Nili menuju ke arah kera besar angin salju. Kera besar angin salju sangat kuat, kekuatannya mungkin selangkah lagi dari peringkat legenda. Itu terus-menerus mengirim ahli peringkat Black Gold ke sisi kota Glory terbang.
Ye Zong juga melihat bahwa kekuatan kera besar angin salju adalah yang terkuat. Dia mengeluarkan raungan, bergabung dengan naga bumi sisik hitam dan menyerang kera besar angin salju. Dua kekuatan kuat bertabrakan bersama, mengirimkan energi bocor ke segala arah, menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya. Kera besar angin salju dengan marah meraung saat menyerang Ye Zong. Aura menakutkan yang dilepaskan dari kera besar angin salju hanya ingin mencabik-cabik Ye Zong. Ye Zong tiba-tiba jatuh ke dalam pertempuran sengit. Shen Hong juga mengayunkan pedangnya dan menyerang kera besar angin salju, namun, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Sebaliknya, dia memiliki tatapan penuh dengan niat buruk untuk Ye Zong. Jika Ye Zong dibunuh oleh kera besar angin salju, itu akan sempurna. Nili bersembunyi di sudut dan melihat adegan ini. Segera, matanya memancarkan sinar cahaya dingin. Shen Hong berencana menyerang Ye Zong. Telapak besar kera besar angin salju menabrak Ye Zong. Ye Zong hanya bisa bahu-membahu dengan kera besar angin salju dengan kekuatan tubuh fisiknya. Di bawah badai serangan yang mengerikan dari kera besar angin salju, jejak darah keluar dari sudut mulut Ye Zong. Kekuatan kera besar angin salju ini terlalu besar. Shen Hong membocorkan senyum dingin. Meskipun Ye Zong sangat kuat, dia jelas bukan tandingan kera besar angin salju. Gelombang serangan ini saja mungkin cukup untuk membuat Ye Zong menderita. Jika kera besar angin salju dibiarkan sendirian, siapa yang tahu berapa banyak penduduk kota Glory yang akan menderita karena tangannya. Oleh karena itu, Ye Zong tidak bisa mundur. Shen Hong sedang menonton ini seperti harimau menatap mangsanya, menyebabkan Ye Zong tidak berhati-hati. Membunuh kera besar angin salju terlalu sulit. Ye Zong mundur saat dia bertarung, perlahan memikat kera besar angin salju menuju mansion Tuan Kota. Ketika kera besar angin salju melihat pilar-pilar di istana Tuan Kota, ia sepertinya merasakan sesuatu dan mengeluarkan raungan keras. Binatang iblis peringkat Black Gold yang mendekati mansion Tuan Kota tiba-tiba mundur. Mungkinkah kera besar angin salju melihat sesuatu? Binatang iblis dengan kebijaksanaan terlalu menakutkan. Ye Zong mengeluarkan raungan marah, dan mengayunkan pedangnya sambil terus mencoba untuk mendorong kera besar angin salju ke arah mansion Tuan Kota. Arai 10.000 binatang iblis, bagaimanapun, tidak bergerak. Oleh karena itu, Ye Zong juga tidak berdaya. Kera besar angin salju dipukul keras oleh serangan pedang Ye Zong. Mengabaikan luka di tubuhnya, kera besar angin salju mengeluarkan raungan marah dan menyerang. Tubuh besar kera besar angin salju menghantam tubuh Ye Zong, mengirimnya terbang mundur puluhan meter dan menyemburkan seteguk darah. Tuan Kota, apakah kamu baik-baik saja? Shen Hong mencoba mendekati Ye Zong. Mata Ye Zong bersinar dengan sinar dingin yang tajam, menggenggam pedang tajam di tangannya dan menatap Shen Hong. Shen Hong tidak lagi berani mendekat. Meskipun Ye Zong terluka, dia masih sangat kuat. Karena itu, Shen Hong tidak berani gegabah. Setelah kera besar angin salju menghantam Ye Zong, ia menjadi rusak, merobohkan bangunan saat menyerang Ye Zong. Orang itu, Shen Hong, memiliki niat buruk. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan sangat berbahaya. Aku harus memikirkan cara untuk membunuh kera besar angin salju itu sebelum melakukan hal lain. Nili, yang tersembunyi dalam kegelapan mengeluarkan gulungan prasasti peringkat legenda. Dia menggigit jarinya dan beberapa tetes darah mendarat di gulungan prasasti peringkat legenda. Sinar cahaya merah menyala muncul dari gulungan itu. Lampu merah dengan cepat berubah menjadi bola api besar. Gelombang panas menyapu seluruh kota, tampak seolah-olah ingin melelehkan segala sesuatu di jalannya. Teknik terlarang peringkat legenda, Raging Flames of Explosion. Nili mengeluarkan gonggongan rendah, dengan matanya terfokus. The Raging Flames of Explosion menarik busur panjang di udara dan menembak ke arah kera besar angin salju. Kera besar angin salju masih berurusan dengan Ye Zong. Itu tertangkap basah oleh bola api besar yang datang ke arah punggungnya. Ia segera ingin berguling untuk menghindarinya, namun, bola api ini tampaknya memiliki kemampuan pelacakan karena berubah arah di udara. Kera besar angin salju mengeluarkan raungan marah, dan dinding es tebal segera terbentuk di sekitar tubuhnya. Sebuah ledakan yang menakutkan. Kekuatan dari ledakan bola api menyebabkan bahkan peringkat Black Gold seperti Ye Zong dan Shen Hong terbang beberapa puluh meter jauhnya.
Gelombang kejutnya sudah sangat menakutkan, belum lagi pusat ledakannya. Begitu bola api melakukan kontak, dinding es yang dibuat oleh kera besar angin salju hancur. Itu kemudian mengenai tubuh kera besar angin salju tanpa perlawanan. Kera besar angin salju meraung saat tubuhnya terbang di udara, menghancurkan rumah yang tak terhitung jumlahnya sampai menabrak gedung satu lantai di jalan dan jatuh. Seluruh tubuhnya hangus hitam. Kera besar angin salju meratap tanpa henti. Menderita teknik terlarang peringkat legenda menyebabkannya terluka parah. Kekuatan menakutkan seperti itu. Mungkinkah Tuan Yemo telah kembali? Shen Hong segera ketakutan sampai-sampai seluruh tubuhnya menggigil. Teknik terlarang peringkat legenda yang menakutkan seperti itu setidaknya membutuhkan ahli peringkat legenda untuk melepaskannya. Untungnya, dia tidak mengambil tindakan apapun terhadap Ye Zong sebelumnya, jika tidak, ahli peringkat legenda tersembunyi ini akan merenggut nyawanya. Ye Zong memegang dadanya saat dia perlahan bangkit. Teknik terlarang peringkat legenda sebelumnya sangat menakutkan bahkan membuatnya takut. Melihat ke dalam kegelapan, dia tidak melihat apa-apa. Hanya ahli peringkat legenda yang bisa melepaskan mantra terlarang peringkat legenda yang menakutkan. Mungkinkah itu Tuan Ayah? Tidak, Tuan Ayah telah berlatih teknik kultivasi yang dikaitkan dengan angin salju. Tidak mungkin untuk melepaskan teknik terlarang peringkat legenda api yang menakutkan seperti itu. Di kota Glory, siapa lagi yang bisa melepaskan mantra terlarang peringkat legenda yang begitu menakutkan? Ye Zong tiba-tiba teringat seseorang. Mungkinkah itu dia, pakar misterius itu? Memikirkannya di sini, Ye Zong merasa lega. Sangat mungkin bahwa ahli itu membantu dan menyelamatkannya. Jika memang ahli itu, maka itu pasti sesuatu yang patut dirayakan. Karena sekarang ada Guardian Rang Legend lagi di Glory City. Dengan hubungan Nili dan Yuner, jika kota Glory berada dalam masalah di masa depan, ahli kemungkinan besar akan membantu mereka juga. Sebenarnya, setelah melepaskan mantra terlarang peringkat legenda dan mengirim kera besar angin salju terbang, Nili pergi. Selama Ye Zong baik-baik saja, Shen Hong pasti akan takut untuk mengambil tindakan apapun terhadap Ye Zong, selama dia tidak menunjukkan dirinya. Dengan cara itu, Ye Zong pasti akan aman. Shen Hong memandang Ye Zong. Tatapannya berkeliaran, tersenyum malu dan berkata, "Tuan Kota, apakah kamu baik-baik saja?" Ye Zong melirik Shen Hong, tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas perhatiannya, Saudara Shen. Saya baik-baik saja." Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima